sehingga mereka seringkali cenderung menjadi orang yang sensi itu. Tahu sensi kan? Gampang marah karena tidak paham yang esensinya itu loh. Cepat emosi, suka menghujat, dan saling mencaci maki antara satu follower dengan follower lainnya itu loh. Di Indonesia sekarang udah terjadi toh. Mereka lebih suka meributkan kulitnya loh, atau hal-hal yang tidak penting ketimbang mengedukasikan intinya itu loh, atau intisarinya itu loh, esensi ketuhanannya loh. Rahayu, Rahayu, Rahayu Mardika nang ning ing Gusti Hong Yuang Surya urip suci manunggal jati puji bekti nyawiji ing dharma yuang arko satuhu. Rahayu Mardika sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih kalih kula wonten teng channel YouTube Putra Jawa. Malam hari ini saya akan berbagi atau sharing tentang pembahasan kenapa para nabi tidak mengikuti ajaran kakek moyangnya yang juga nabi. Soalnya ada yang bertanya kepada saya, ini pertanyaan lama sih. Saya akan jelaskan sedikit pemahaman ini. Kalau video ini sekiranya bermanfaat bagi Anda, jangan lupa like, comment, subscribe to my channel, share, and also press this dan bell icon. apabila video ini tidak bermanfaat bagi Anda dan cukup abaikan saja lah, karena video ini khusus orang-orang yang berlogika. Langsung saja kembali ke temanya. Kenapa para nabi dan orang suci tidak mengikuti atau jadi follower ajaran agama bapaknya yang juga nabi atau orang suci, atau kakeknya yang juga nabi atau orang suci, melainkan membawakan ajarannya sendiri dulu. Lama saya mencoba mencari tahu apa gerangan penyebabnya, dan jawaban itu akhirnya aku ketahui ketika aku belajar mencari dari berbagai sumber. Untuk apa sebenarnya hakikat kehidupan ini, dan apa hakikat tujuan kita di dunia ini loh. Sadarilah bahwa sesungguhnya roh setiap manusia itu berevolusi dari titik terjauh untuk menuju titik yang terdekat dengan Tuhannya, dengan tingkat dan kecepatan masing-masing yang berbeda-beda. Ketika titik terjauh itu terjadi, maka sifat-sifat kita akan cenderung jauh dari sifat-sifat Tuhan itu. Untuk bisa berevolusi, maka setiap roh harus terus berusaha menuju titik terdekat dengan Tuhan, atau dengan kata lain meningkatkan kesadaran dari waktu ke waktu, dari kehidupan ke kehidupan, hingga mencapai kesadaran tertinggi itu loh. Semakin rendah kesadaran seseorang, ia akan cenderung menjadi follower atau pengikut dari orang-orang yang berusaha mendekatkan diri pada Tuhannya, dan semakin bertambahnya kesadaran, maka ia cenderung tidak mau menjadi follower atau pengikut, melainkan berusaha untuk menemukan
sendiri jalan menuju titik terdekat itu loh dengan Tuhannya. Karena orang-orang yang sudah tinggi kesadarannya mengetahui bahwa untuk menuju titik terdekat dengan Tuhan itu adalah sebuah proses, bro. Iya, proses perjalanan pencarian diri melalui pengetahuan dan pengetahuan demi pengetahuan yang bersifat pribadi itu loh. Untuk itu orang-orang yang kesadarannya sudah mulai tinggi, dia akan banyak belajar untuk menemukan kebenaran sejati dari berbagai sumber dan tidak hanya terbatas pada satu sumber saja loh, atau satu sudut pandang saja itu loh. Selain itu, dia juga berusaha untuk menemukan jalan menuju titik terdekat dengan Tuhan melalui pengalamannya sendiri, bukan hanya dari apa yang orang lain katakan. Jadi kembali lagi, ketika kita mulai naik kesadarannya dari yang sangat rendah dan naik pada tingkatan yang lebih tinggi, kita cenderung untuk menjadi the seeker atau pencari kebenaran sejati itu loh, ketimbang menjadi follower atau tanda kutip pengikut. Orang yang kesadarannya mulai tinggi tidak tertarik lagi hanya dengan apa yang disampaikan oleh orang lain, melainkan ingin mengalaminya sendiri itu loh, melalui pengalamannya. Para orang suci yang benar-benar sudah mencapai tingkatan kesadaran tertinggi pun tidak berusaha untuk diikuti, melainkan berusaha mendorong setiap orang itu untuk belajar bagaimana caranya menjadi seorang the seeker loh, atau para pencari kebenaran sejati yang sama seperti dirinya. Melalui perjalanan pengalaman hidupnya, ia mengalami hidupnya sendiri dan bukan hanya ikut-ikutan orang banyak tanpa pemahaman, bro. Oleh karena itu, ketika kesadaran kita mulai meningkat, maka kita mulai tidak tertarik dan tidak mudah percaya lagi pada apa yang dikatakan orang lain tanpa mengujinya dengan akal sehat dan pengalamannya sendiri itu loh. Dengan kata lain, tidak lagi fanatik lah apa yang orang lain sampaikan padanya. Itulah mengapa para nabi dan orang suci itu tidak mengikuti ajaran yang disampaikan oleh bapaknya yang juga nabi atau orang suci. Bahkan tidak ada satupun nabi yang mengikuti nabi terdahulu loh, melainkan menjadi nabi juga seperti nabi-nabi sebelumnya. Ayo pikirin. Karena mereka sudah mencapai kesadaran yang tinggi loh, hingga mereka tidak mudah percaya lagi dengan ajaran yang disampaikan oleh bapaknya atau kakek moyangnya itu loh, atau siapapun lah, tanpa menguji dengan akal dan pengalamannya sendiri tuh. Itulah kenapa setiap ajaran orang suci dan nabi itu berbeda-beda satu sama lain, tergantung pengalamannya masing-masing, bro. Dan di tradisi di mana ia tinggal. Namun hakikatnya ajarannya sebenarnya tetaplah sama,
Yang beda hanya tata caranya itu loh, atau tradisinya saja. Nah, ketika mereka sudah berhasil menemukan kebenaran sejati, maka ia akan coba membagikan pengalaman pribadinya itu kepada orang lain dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kesadaran orang lain itu loh, untuk juga bisa menemukan hakikat kebenaran sejati dari kehidupan ini seperti dirinya itu loh. Bagi orang-orang yang sudah memiliki kesadaran cukup tinggi, ia tidak mau lagi hanya menjadi seorang follower bro, melainkan ia ingin juga menjadi the seeker, atau seperti orang yang lebih dulu mencapai hakikat kebenaran sejati kehidupan itu, hingga ia akan hanya menjadikan pengalaman orang tersebut itu sebagai pengetahuan baginya, atau sebagai jalan itu untuk membantunya meningkatkan kesadarannya sendiri tanpa perlu mengikuti apa yang dilakukan dan dialami. Mengapa? Iya, karena setiap orang itu akan memiliki pengalaman dan jalan masing-masing bro, dalam proses meningkatkan kesadarannya itu loh, menuju titik terdekat dengan Tuhannya. Jalan menuju Tuhan itu adalah jalan pribadi, bukan jalan rombongan loh, kayak mau kondangan aja. Namun bagi orang-orang yang tingkat kesadarannya masih rendah, biasanya akan cenderung memiliki untuk menjadi follower itu atau pengikut, dan bukan menjadi the seeker atau pencari kebenaran sejati. Bersyukur apabila ia bisa belajar langsung dari para the seeker seperti para nabi dan orang suci tersebut, sehingga mereka juga menjadi para the seeker, atau para pencari kebenaran sejati, yang pada akhirnya berhasil mencapai kesadaran tertinggi dari hakikat kehidupan ini. Itulah mengapa para nabi atau orang suci tidak mengikuti ajaran bapaknya atau kakek moyangnya itu loh, melainkan menyampaikan ajarannya sendiri berdasarkan pengalaman pribadinya itu loh, dan menjadi nabi atau orang suci berikutnya. Namun sayangnya banyak para follower ini juga belajarnya dari para follower juga yang sama-sama tidak paham lah, atau belum paham akan hakikat kebenaran sejati kehidupan ini. Namun para follower yang mengajarinya ini merasa seolah-olah dirinya itu sudah paham dan mengetahuinya lah. Maaf ya. Dan apabila hal ini yang terjadi, maka para follower ini malah menjadi rombongan orang-orang yang tersesat dari jalan menuju titik terdekat pada Tuhannya, dan tidak paham hakikat kehidupan ini. Tuh. Sehingga mereka seringkali cenderung menjadi orang yang sensi itu. Tahu sensi kan? Gampang marah karena tidak paham yang esensinya itu. Cepat emosi, suka menghujat, dan saling mencaci maki antara satu follower dengan follower lainnya itu.
di Indonesia sekarang udah terjadi toh. Mereka lebih suka meributkan kulitnya loh, atau hal-hal yang tidak penting ketimbang mengedukasikan intinya itu loh, atau intisarinya itu loh, esensi ketuhanannya loh. Lalu bagaimana caranya agar kita tidak tersesat? Monggo simak video saya yang terdahulu itu loh, yang kemarin loh, yang berjudul apakah jika seseorang tersesat selamanya akan tersesat. Tapi pun salam cinta dan cahaya. Namaste. Jiwa yang ada di dalam diriku menghormati jiwa yang ada di dalam dirimu. Rahayu Sadhu.